Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biduhuli syahri Ramadan sahrum mubarakun yuzadu fihir rizqu wa yudha'afu fihil ajru wa yunjalu fihil Qur'an wa tughfaru fihi dhunubu wa tustaru fihil uyubu wa tuglaku fihi niranu. Ashhadu an la ilaha illallahul mannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila naw'il insan. Allahumma salli ala sayyidis shaimin wa imamil qaimin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral ihwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu wa qala lis-shaimi farhatun indal iftari wa farhatu indal liqa'i rabbi. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram lis sahibi tarbiyah fi hadhil mujahadah al mukarram Pangresa Kyai Haji Baban Ahmad Jihad dan keluarga besar beliau, Al-Mukarramah Pangresa Umi beserta putra-putri, cucu cicit dan keluarga beliau, Hadratul Mukarram wal Muhtaram Pangresa Bapak Kyai Haji Candisi, salah satu wakil talqin beliau yang ada di tengah-tengah kita, Al-Mukarramin, para alim ulama, para cendekiawan, para ilmuwan, para asatid, para murabbi, muallim, wabil aula yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang telah membacakan tambih, tawasul, mangkobah, dan semua hadirin hadirat, ikhwan wal akhwat yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan selalu nikmat karunia kesehatan yang Allah limpahkan, diberkahkan selama-lamanya, dan mudah-mudahan diberkahkan usia, diberkahkan ilmu, diberkahkan rizki, diberkahkan maqasid yang diidrok ataupun yang diikrar oleh lisan dan hati ikhwan wal akhwat yang ada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang mendapatkan qabul Allah Subhanahu wa taala, mencapai puasa yang mabrur, puasa yang selalu dalam naungan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita berkumpul di tempat yang mulia ini,
dengan cara yang mulia menuju dat yang maha mulia. Dengan biasa 11 tahun yang lalu secara dohir, tapi secara batin tetap bersamanya di dalam tempat yang mulia ini, yaitu bersama guru agung kita Syekhuna wa Mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, yang selalu mentransfer kita dalam ruh jiwa kolbun kita dimanapun kita berada, yang tidak tertutup oleh ruang dan waktu tatkala kita aktif memunculkan rasa mahabbah kepada pembimbing ruhani kita, mursyid kita, yang selalu kita harapkan pada Sang Maha Pemberi, Sang Maha Penguasa, Sang Maha Penentu, Al-Mudabbir Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selalu bersamanya di dunia dan di akhirat nanti dengan karunia dan fadl Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan istiqomah mengamalkan, mengamankan, melestarikan di tengah-tengah zaman yang sedang mempesona, menggemerlap, di tengah-tengah zaman yang sedang meninabobokkan kita. Semua yang didengar, yang dilihat, kadang-kadang tidak kurang banyak jebakan-jebakan yang sehingga kita terbawa dengan pandangan kita, penglihatan kita kepada jalur-jalur yang tidak kita inginkan. Tapi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat, kita telah mendapatkan semuanya. Ketetapan ruh dan kolbun kita ditetapkan, ditanamkan oleh Syekhul Mursyid pada kolbun kita untuk supaya kita memahami dan mengerti dari mulai puasa syariat, thariqat sampai puasa hakikat, supaya kita memahami sholat syariat, sholat thariqat sampai hakikat, supaya kita memahami haji syariat, haji thariqat, haji makrifat ataupun haji hakikat, yang itu satu sama lain tidak terpisah dan tidak ada yang lebih penting karena semuanya maha penting. Oleh karena itu di tempat yang mulia ini, mangga sadayana ku Bapak Ibu sadayana, dalam dimensi thariqah ada istilah tasawur. Apa? Ya, menciptakan wajah Syekhul Mursyid di tempat yang mulia ini, dan sekaligus kita di samping kita terus mengamalkan apa yang beliau titahkan, perintahkan pada kita. Mari kita sama-sama robitohkan bersama-sama melalui kalam kita yang diucapkan secara ikrarnya, dan kolbunya merasa aktif, merasa tasawur, tergambar wajah Sang Mursyid, Sang Guru Agung kita yang telah menanamkan kalimah yang teragung, termulia, yang menghantarkan semua nilai-nilai ibadah mahdoh dan ibadah goir mahdoh. Mari sama-sama ya, mari ikuti aja kalamnya, insya Allah ekspresi rasa Bapak dan Ibu sudah mengikuti. Assalamu alayka, ayo ya waliyallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya Habiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antum fi maqamin aminin wa hadrati habibi rabbil alamin. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah.
Assalamu alayka ya Kangjeng Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita semua sedang tergabung bersamanya. Amin. Frekuensi kita bersama frekuensi beliau. Amin. Insya Allah tatkala bergabung frekuensi ruhani kita, jiwa kolbun kita, Allah sedang memberikan kualitas puasa syariat. Allah sedang mentajalikan kepada kita kualitas puasa thariqat. Amin. Allah sedang memberikan, mentajalikan puasa hakikat kepada kita semua karena ketersambungan dan ketergabungan frekuensi kita yang hadir di tempat-tempat yang mulia ini bersama Syekhuna wa Mursiduna Syekh Ahmad sahibul wafatajul, karena ruh beliau, ruh dan kolbun, jiwa sir yang selalu musalsal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dimensi thariqah. Dan kita telah mendengarkan bersama-sama tadi manaqib Syekh Sultan Aulia yang begitu agung. Bahkan Syekh Sultan Aulia di mangkobah yang lain selalu apabila datang tahun baru selalu menghaturkan salam padanya. Betul Bu? Suka dengar Pak? Mangkobah itu setiap datang bulan selalu menghaturkan salam padanya dan selalu memberitahu apa yang akan terjadi pada bulan itu. Itu dari beliau sampai Abdul Rajak, sampai terus sampai Muhammad Hatta, Syekh Samsudin, Syekh Murad, Syekh Khotib Jambas Ibni Abdul Ghaffar, Syekh Tolhah Kalisaput Cirebon, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, sampai Syekhuna Mursiduna sama. Karena Allah telah menginkisab para kekasih Allah semuanya. Oleh karena itu mari sama-sama ikut mutaba'ah secara dohir dan doa dulu kita. Insya Allah frekuensi hanya rahasia Bapa dan Ibu bersama Allah. Bagaimana? Mari kita salam pada bulan yang mulia ini. Sebagaimana bulan pun telah salam kepada para kekasihnya. Oleh karena itu mari kita sama-sama. Assalamu alayka ya syahras syiyam. Mari. Assalamu alayka ya sahral qiyam. Assalamu alayka ya syahral iman. Assalamu alayka ya syahral arifin. Mudah-mudahan bulan penuh ampunan, bulan penuh keridhaan, bulan penuh kasih sayang, rahmat, bahkan yunzalul Quran, diturunkannya Al-Quran, bahkan yujadu fihi rizku, ditambah berkah rizki. Mudah-mudahan yang hadir diberkahkan rizki dohir dan batin. Amin. Rizki yang dohir bisa jabatan, bisa uang, bisa popularitas, tapi rizki hakikat fakta rizki tak mungkin kita bisa menghitung. Karena nikmat bertemu di tempat yang mulia ini, menghadap kepada Sang Holik, Sang Pemberi, dengan memakai bimbingan Sang Murabbi Mursyid kita, ini adalah nikmat yang tak terhingga, yang mungkin sulit untuk melukiskan dan dengan kata-kata.
Karena nikmat yang tak terhingga ini adalah nikmat penyampaian seorang hamba, ketersampaian seorang hamba kepada Sang Khalik. Dengan kalimah yang agung, nikmat yang spiritual adalah nikmat ruhnya terhantarkan kepada Sang Khalik. Wa isolihim ila hadratil ilahiyah. La ilaha. Nikmat berkumpul. Mungkin malam tadi berbagai aktivitas bapak dan ibu bertemu dengan ikhwan akhwat dari berbagai daerah. Ini nikmat yang tak terhingga, yang mungkin tidak dirasakan oleh yang lain, saudara kita ataupun teman kita. Oleh karena itu mudah-mudahan di Ramadan ini, bulan ini, tatkala ini tersambung lewat radio ataupun lewat Zoom, lewat apa saja, mudah-mudahan yang ada di berbagai provinsi belahan negeri ini, tatkala kita mendengar uluk salam kepada Syekhul Mursyid, mereka pun sama rindu menginginkan pertemuannya dengan Syekhul Mursyid. Amin. Itulah adalah kecintaan. Kecintaan seorang salik yang mengikuti kecintaan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Rasulnya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendahului para sahabatnya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendahului kaum mukminin wal mukminat, maka Bilal menghentikanlah adzannya. Lalu Bilal menuju ke Syam. Berapa bulan lamanya, dan minta izin kepada Abu Bakar Siddiq. Maka tatkala Bilal minta izin kepada Abu Bakar Siddiq, ya Amirul Mukminin, aku dengan alasan begini aku ingin ke tempat yang lain. Karena terasa Rasulullah sudah tidak hadir lagi bersama beliau. Sekian lama Bilal berada di Syam, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu beliau mimpi seorang sahabat, seorang wali Allah dan murid Rasulullah, sahabat Rasulullah. Mimpinya bagaimana? Datanglah Rasulullah. Wahai Bilal, apa alasan kamu sehingga kau begitu keras gak mau ziarah ke tempatku? Tatkala kamu selalu berada, tatkala kita mau setiap berjamaah sholat, membangunkan ataupun dibangunkan selalu bersama, apa yang membuat hati kamu keras tidak menginginkan datang ziarah padaku? Lalu Bilal bangun. Maka tatkala sudah bangun, Bilal merasakan penyesalan yang tak terhingga dahsyat dalam jiwanya, terus menyayat hatinya. Maka dia terus ingin kembali lagi ke Madinah, memacu kudanya sekencang mungkin. Akhirnya beliau tidak melihat kiri dan kanan. Yang penting dalam benak pikirannya dan perasaannya ingin cepat ke Hujrah Syarifah, yaitu tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau datang sambil terus dia mendengkur dan menangis, dan sudah ada di Hujrah Syarifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tidak terasa pundak beliau dipegang oleh Amirul Mukminin, siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Bilal, kenapa kok menangis begitu kuat? Diceritakan oleh Bilal, beginilah, saya mimpi luar biasa. Sehingga Rasulullah menegur, kenapa Bilal kok begitu kerasnya hati kamu tidak membukakan untuk berkunjung kepadaku? Padahal aku sebenarnya sangat rindu padanya. Maka aku merasa terkutuk dan salah besar. Benci Rasulullah padaku. Kata Abu Bakar Siddiq menghibur, karena tangisannya sudah begitu parah, bukan hanya tangisan dohiriyah, tapi masuk kepada wilayah ruhaniyah. Oleh karena itu, maka Abu Bakar Siddiq menghibur, itu bukan Rasulullah benci kamu, wahai Bilal, tapi Rasulullah sangat rindu kepadamu. Walaupun secara dohirnya sudah tidak terlihat oleh kasat mata, tapi ruhaniyah beliau tetap bersama kita. Oleh karena itu mari kita implementasikan seputar sekelumit sejarah itu. Mari kita, wahai ikhwan akhwat dimanapun kita berada, yang pernah ataupun yang terus berjalan, yang pernah bersama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, dimanapun kamu berada sekarang,
di ujung negeri manapun, wabil aula di negeri bangsa negeri Indonesia tercinta ini. Ziarahlah sama-sama bersama murid-murid yang lain ke tempat gurumu dan guru kami kita semua, yaitu di Pondok Pesantren Suryalaya. Secara dohir sudut letak tak tertutup oleh ruang dan waktu, tapi dari sudut ikhtiar berarti dan bermakna. Satu, ruhannya kita semua tak terpisahkan. Yang kedua, kita akan menjadi suri tauladan, contoh untuk anak-anak cucu-cucu kita, mutaba'ah pada perilaku yang kita amalkan, amankan, lestarikan. Karena itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada anak cucu cicit kita semua sampai akhir kiamat. Amin. Maka dengan salam inilah akhirnya apa yang kita harapkan, seluruh dimensi ibadah mahdoh, ibadah goir mahdoh, maka akhirnya Allah dengan fadl dan berkah karunia-Nya mewariskan dan memberikan kepada kita puasanya, sholatnya, zikirnya, dan aktivitas halnya adalah yang telah Allah berikan kepada gurunya yang sangat-sangat kita cintai. Mudah-mudahan, amin. Yaitulah puasa syariat, puasa thariqat, puasa hakikat. Bapak, puasa syariatnya sedang berjalan, puasa thariqatnya sedang kita perjuangkan. Mudah-mudahan mata kita, telinga kita yang selalu disuguhi dengan berbagai penglihatan, pendengaran yang banyak hoax dibanding asli, mudah-mudahan kita terselamatkan, amin. Penglihatan kita, pendengaran kita, dan mudah-mudahan kita tidak mudah terpancing dengan macam-macam pemberitaan yang akan memprovokasi kita kepada kesesatan dan kepada ketergelinciran, yang akan menjadikan saudara dan saudara menjadi permusuhan, yang akan menjadikan diri kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, maka netralisirkanlah dengan puasa thariqah, amin. Puasa syariat menjadi hikmah yang Allah berikan, hikmah yang sangat mendasar, yaitu la'allakum tattaqun. Apa la'allakum tattaqun? Supaya kamu menjadi manusia yang takwa. Semakin menggelincir, semakin meningkat penafsirannya, la'allakum tattaqun litaraji. Apa? Mesti kamu jadi hamba Allah yang benar-benar takwa, mesti. Mudah-mudahan, amin. Itulah karena litaraji, la'ala, la'ala bukan laita, la'ala benar-benar kamu hamba yang bertakwa, amin. Terus tadi diqorikan, dibacakan oleh Al-Mukarrab, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Tapi kalau ningkat sudah di thariqat puasanya sampai ke hakikat, benar-benar kamu menjadi hamba yang selalu bersyukur pada Allah. Itulah pentajalian asma syakur. Itulah karunia yang tak terhingga yang Allah berikan, yang luar biasa. Langsung ke ayat yang tadi yang diakhiri oleh beliau juga, la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan benar-benar kamu mendapatkan irsan, amin. Mendapatkan pembimbing, menjadi mursadun. Jadi kamu semua menjadi orang yang mendapatkan irsan, mendapatkan mursid. Alhamdulillah, mudah-mudahan Syaihul Mursid kita di dunia bersama kita dalam arti spiritual yang menjadikan keyakinan kita, membawa semua ibadah kita dengan wasilah beliau sampailah ke hadirat Allah, amin. Dan mendidik kita supaya kita menjadi hamba yang tawaddu di hadapan Allah, amin.
Tidak mendidik kita kepada arogan dan sebagainya, tapi mendidik kita supaya mencapai ridho, rahmat dan ampunan Allah. Karena dengan akhlak beliau. Itulah la'allahum yarsudun, mudah-mudahan. Salam kita kepada bulan Ramadan, hakikatnya salam kita kepada semua bulan, akhirnya yauma yalqaunahu salam a'adallahum ajrong karimah. Tatkala kamu selalu bertemu, berkomunikasi aktif, berinteraksi ruh dan jiwa kamu bersama Rabbmu di mana wae araya anjeun, di mana saja kamu berada, pertemuan kamu selalu membuahkan pahala yang agung, bahkan selalu membuahkan kebersamaan kamu bersama Rabb kamu, yang akhirnya semua ibadah mahdoh dan ibadah goir mahdoh menjadi buah mahabbah ma'rifat yang sebenar-benarnya ma'rifat. Mudah-mudahan bihaqi la ilaha Allah menurunkan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Insyaallah selama apa yang dikasihkan Syekhul Mursyid kepada ruh ibu yang ditanamkan hanya untuk ibu dan Rabbmu, hanya untuk Bapak dan Rabb Bapak, berkomunikasi aktif dimanapun Bapak berada, maka apa yang difirmankan Allah itu intinya adalah itu. Yang difirmankan Allah itu inna anjalnahu fi lailatil, apa intinya yang dikasihkan oleh Allah melalui Rasul Allah melalui Syekhul Mursyid ke kolbun Bapak. Karena zikir yang pertama itu menghantarkan di kolbun Bapak, yaitu mahalul ma'rifat, tempat ma'rifat dalam teknik mubtadi, lalu naik kepada mahalul mahabbah, muncul daukiyah rasa Bapak cinta pada Allah. Apa? Syauqan wa wujdanan, rasa cinta kepada sang pemberi, rasa cinta kepada sang pemilik, wa wujdanan, meraih lagi rasa yang kita harapkan, yang dirasakan oleh para anbiya wal mursalin, yang dirasakan rasa oleh para aulia Allah, maka Allah mengasihkan pun juga kepada Bapak syauqan wa wujdanan. Itulah samroh, buahnya thariqah. Itulah samroh, buahnya ilmu tasawuf. Ragu, buka Tanwirul Qulub bab ma'badenya aja di sana. Wa samratuhu, buahnya ilmu tasawuf ataupun ilmu thariqah itu adalah apa? Yaitu tahdhibul qulub, bersihnya hati. Wa ma'rifatu alamil ghuyub, dan mengenal alam-alam mughayyabah, mengenal alam-alam gaib. Lalu apa? Ya wasyauqan, merasakan rasa ma'rifat, rasa mahabbah. Setelah merasakan, wa wujdanan, meraih lagi, dan kesanahnya fauzu biridallahi ta'ala, biridallahi ta'ala. Dan buahnya thariqah, buahnya ilmu tasawuf adalah merasakan lezatnya kebersamaan bersama sang holik. Amin. Awas, mengatakan saya kebersamaan bukan Allah nyurup di makhluk. Insya Allah Bapak sudah paham dalam kitab tauhidnya. Ini hanya bahasa majazi. Seperti saya tadi pakai salam, assalamu alaika ya sahrosyam, itu min jihati labdi. Kalau kita ngambil jihat makna, jadi muannasnya majazi, Pak. Karena apa? Luar daripada manusia seperti minggu, bulan, tahun itu dihukumi muannas. Jadi maka jadi majazi. Jadi assalamu alaiki ya sahrosyam. Nah, orang tatkala Bapak melihat ada assalamu alaiki ya sahrosyam, jangan salahkan juga. Karena beliau memakai muannas majazi.
Kalau kita tadi memakai assalamu alaika ya syahrul siyam, ya syahrul qiyam, itu memakai jihad naon mudakar dari sigot labdi lapanna dari tina jihad lapan. Mudah-mudahan jadi dua-duanya, maka tatkala kita sudah memahami dua dimensi itu, insya Allah kita tidak saling menyalahkan. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kebesaran jiwa kita memahami berbagai disiplin ilmu, ada nilai tawakuf ke sananya, memaklumi dulu kemana nih arahnya. Dia sedang memainkan istilah ini, diam dulu, jangan dulu ilmu kita pakai menghukumi dia. Maka pakailah akhlak tambih, pakailah akhlak tasawuf, pakailah akhlak yang diwasiatkan Syekhuna wa Mursiduna Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhuna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sohibullah Fatajil Arifin. Insya Allah akan jadi manusia yang merdeka. Amin. Manusia yang merdeka hanya Allah tujuannya. Manusia yang merdeka hanya Allah dambaannya. Manusia yang sejahtera dohir dan batin dari dunia sampai akhirat, yaitu manusia yang hanya untuk Allah segala-galanya. Yang apa telah diwariskan oleh Syekhul Mursyid kepada kita, ilahi antamak sudi waridho kamal lubi a'tini mahabbataka wa ma ripataka. Mudah-mudahan diberi kekuatan istiqomah, amin. Karena apa? Allah telah memfirmankan pada kita, kekuatan istiqomah dahsyat, melebihi 1000 karomah, Pak. Tatkala Bapak istiqomah terus berjalan terus, apa yang diwariskan Syekhul Mursyid, Allah telah memfirmankan, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, innalladzina qalu, mengucapkan, berkata, Rabbunallah, pangeran abdi sadaya, suruh orang Sunda saha, Allahu Gusti, dibere bunga Allah, tujuan tebengkok sinemah, tejumawa tebugumede, Allah tetep nukarasa dina jiwa, dina rasa, dina kolbun. Maka era rek ngakuna, era rek jumawa na, mana anilna diri, mana kuatna diri, kabehanana da milik anjeuna. Rabbunallah, dibere susah teu bengkok sinemah, teu mampir ka gunung, teu mampir ka lautan, bulan matahari. Da kabeh oge si horeng aya hikmah anu dahsyat luar biasa. Dibere bingung teu punung ti Allah, nyareat jalan dijalankan ikhtiar ngan hate mah tetep we tafwid tawakal ka Allah. Ayeuna geus sukses ulang isuk rek anu bulan anu munang anu tetep sahebat-hebatna sabab henteu ninggalkeun tawakal tafwid ka Allah, sabab hatena geus dihirupkeun ku bikuwati dzikrillah, ku kakuatan eling ka Gusti Allah. Maka tuluy hirup dirinya, hirup. Jadi henteu ngabalir. Jadi dua anak terjembatani. Dibere bingung tetap, dibere susah bunga, dibere bunga tetap eta. Mudah-mudahan Allah ngahaturkeun ka urang sadayana, amin. Datang nu muji henteu matak jumawa, kemu mancung kot ngapu ngawang-ngawang henteu. Datang nu nyaci biasa-biasa saja. Dah kitu pro jeung kontra mah aya salilana. Nu penting urang bener ieu teh sur agama Allah, bener ieu teh sur syariat, bener ieu teh sur thariqat, bener ieu teh sur hakikat, ngalangkungan wasiat si Syekhuna wa Mursiduna dijadikeun pegangan urang sadayana. Mudah-mudahan ku Allah dipasihkeun kakiatan eta, amin. Sehingga apa yang ada di bulan Ramadan yang biasa didambakan oleh kaum mukminin wal muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, mendambakan dan merindukan Lailatul Qadar. Secara syariat pangresa ngajarkeun netepan Lailatul Qadar laras aya dina buku surat
laras aya amanah ti mantena sok bageur nikreuh ngeureuyeuh niti mendaki sok netepan Lailatul Qadar sunatna seueuran sok netepan tarawehna seueuran anu secara umum aya nu secara khusus mangga duanana ge da aya ti sahabatna nu secara umum kumaha taraweh di dieu di Suryalaya di mana-mana mangga aya nu tos aya nu tarawehna langsung witir harita laras aya di Suryalaya aya nu taraweh engke sabada berbagai netepan sunat nyaeta ba'da anama sabada kulem mangga eta henteu pahili Pak pangarsa pamili madrasah di bumi kapungkur eta di dieu di madrasah secara umum ngiringum jadi duanana fleksibel ulah cili lepatkeun da duanana ge eta teh diwariskeun ku Saihul Mursyid karos dina kitabna Fathul Muin ge aya tinggal lian parun di dinya anu sabada idul sabada taraweh langsung witir pada malam saha dicontohan ku saha Abu Bakar sareng Sayyidina Ali karamallahu wajhah anu sabada engke urang gugah berbagai netepan teras qiyamul lail tos urang bobo teras netepan deui qiyamul lail anu sanesna teras diakhiri ku witir eta oge sami dipidamel ku salah sawiya sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin nyaeta dipidamel ku Sayyidina Umar Sayyidina Utsman sadayana we teu aya nu langkung sae sadayana ge sae lah ngan peda pami urang netepan wengi sabada kulem urang niat engke witir ngahirkeun netepan sunat maka insyaallah Bapak hilap teu niat tahajud eta salat eta witir salat itu tapi tetep ku Allah dihaturkeun pahala tahajudna ka eta jalmi nu ngalaksanakeun witir dina akhir netepan wengi pamilina maklumat pangaresama dina eta sok bageur diajar we urang diajar engke mamna tos seep tugas ibadah dohir ibadah dohirnya eta netepan sunat anu ku urang dilakukeun sabada witir kitu panginten tos eta nya mampir heula ka dinya nu namanya teras Lailatul Qadar secara umum aya tajribah para pirang-pirang aulia Allah aya pamenak Imam Ghazali aya pamenak Imam Sajili aya pamenak Syekh Sultan sadayana itu benar tergantung tajribah nu ku Allah dihaturkeun ka eta wali tak kala salah sawiosna nu kapenah ku Imam Ghazali aya kadang-kadang anu tanggal ganjil 20 hiji 23 25 27 28 mangga ku Bapak bade ngadamelan riadoh dina malam-malam anu eta mangga teu sawios-wios aya oge anu ngalangkungan berbagai kegiatan dina wengi 10 ka 20 ka 30 terus semakin diperkuat mangga tapi dimensi nu ngalangkungan secara hakikat puasa hakikat tatkala eta mah lain oper bahasakeun di murah mareh tapi gewat rasakeun jeung syukuran ka Allah hakikat Lailatul Qadar eta tatkala hamba adab dikri adab-adaban dikir ngarasakeun dina jiwana kumereb ka Allah anu luar biasa sehingga hanyut eta dikir menenggelamkan Bapak kana lautan antugrikona fi lujjatil bahril wahdah teuleum Bapak dina lautan wahdah antugrikona fi lujjatil bahril ahadiyah sehingga Bapak teuleum dina lautan ahadiyahna Allah teu bisa ngabalieur Bapak tina kamaha agungan Allah kamaha sempurnaan Allah kamaha ayaan Allah kamana wae di mana wae tetap aktif jeung sadar dina diri Bapak tatkala muncul elingna Bapak ka Allah merasa diri hamba nu teu boga daya upaya teu boga naon-naon ngan nu aya sagala-gala milik anjeunna kagungan anjeunna ti anjeunna maka sesukses apapun sehebat apapun dina diri urang teu boga rasa hebatna urang maka itulah manakeun diri ku hakikat kehadiran hakikat dat anu maha sampurna dina kolbun jiwa rasa Bapa matak panuna lam yarauna li anfusihim ngaraos pana ngaraos tegaduh rasa naon-naon dirina padahal dirina dipuk-pukukannya Allah berupi-rupi kehebatan berbagai disiplin ilmu berbagai
kekayaan, berbagai kekuatan, tapi diri tetap merasakan kehadiran Sang Maha Pemberi, Al-Karimna Allah. Maka itulah hakikat Lailatul Qadar, bisa masuk pada siang hari, bisa masuk pada malam hari, tatkala itu dalam dimensi hakikat tauhid sedang berada dalam kolbun dan jiwa ruh hamba yang sedang menuju Allah. Kunaon eta teh? Bikuwati dzikrillah biqauli la ilaha. Nah, maka kengingkeun eta mudah-mudahan kengingkeun teh bahasa syariatna ari hakikatna mah mudah-mudahan urang dipasihan kakiatan, kaberkahan, karunia anu tak terhingga. Eta bageur lamun dikir geus kana mahalul ma'rifat oge kumereb hate paham yen Allah nu maha gaduh, tuluy mahalul mahabbah, tuluy mahalul musyahadah bihaqi la ilaha. Sakitu panginten kirang langkung, mudah-mudahan manfaat kangge pribados, manfaat kangge sadayana. Kalayan mudah-mudahan urang sadayana ziarah dipayuneun Hadratus Syekh Guru Agung urang sadayana, jaroh anu urang diangkeun sebagai murid mantena. Amin. Kalayan neme uluk salamna atos, tausiah ala kadarna atos, mudah-mudahan we alit atana saalit atana piseureurna tetep aya dina ridho karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, saterasna ayeuna kan urang bade uih ka bumi masing-masing. Laras adabna kumaha? Nah, diantawis salah sawios dina petunjuk ulama-ulama tasawuf, maka di mana anjeun bade ngantunkeun eta hujrah saripah atanapi lingkungan eta makom aulia Allah ataupun tempat secara umumna makom hujrah saripah secara khususna, mangga nitipkeun diri anjeun, diri ibu, dah urang hoyong diangkeun ku anjeunna, syariatna hakikatna hoyong diangkeun ku Allah. Mangga ngiringannya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Auda'tuka nafsi wa abi wa umi wa zauji wa ashabi wa aqarabi min yaumi hada ila yaumil qiyamah biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.